10 tanda bahwa leader Anda tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa hal ini saya bahas? Banyak leader yang tidak tahu cara menghargai karyawan, sehingga akhirnya membuat karyawan resign. Dan kebanyakan yang resign bukan karyawan jelek, yang resign adalah karyawan yang bagus. Jadi saya ingin memberikan 10 indikator bahwa leader Anda tidak layak jadi pemimpin. Indikator yang pertama adalah matanya buta, hatinya buta. Mereka buta dengan pencapaian kecil. Ada banyak sekali leader-leader yang tidak menghargai pencapaian besar dan menghakimi masalah kecil. Yang kedua adalah leader yang tidak memiliki visi. Kalau mereka buta akan visi, mereka tidak bisa melihat potensi. Yang ketiga, tidak bisa memimpin diri sendiri. Gagal memimpin diri sendiri, tidak bisa menciptakan disiplin untuk diri sendiri, dan akhirnya tidak mampu memberikan contoh yang baik untuk karyawan. Yang keempat adalah tidak berprestasi. Yang kelima adalah leadernya malas ngomong. Yang keenam, leader tidak fokus. Yang ketujuh, ada leader yang tidak mau berinteraksi dengan customer perusahaan. Yang kedelapan adalah leader yang tidak memaksakan budaya. Budaya harus dipaksakan. Yang kesembilan adalah tidak mau mengeluarkan biaya training. Leader yang tidak mau mengeluarkan biaya training merasa bahwa rugi kalau melatih karyawan. Mereka adalah leader yang tidak memiliki visi. Yang ke-10 adalah leader yang tidak bersyukur. Leader yang tidak bersyukur lebih baik Anda tinggalkan cepat-cepat, cari leader yang lebih bersyukur. Leader yang tidak bersyukur contohnya adalah leader yang selalu menyalahkan anak buah. Leader yang tidak mau disalahkan. Leader yang selalu blaming, mencari excuse, dan tidak pernah merasa salah. Dan tugas Anda sebagai tim, sebagai karyawan adalah tinggalkan. Jangan ikuti. Kenapa? Karena 10 hal ini menular. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. So, kita akan bahas tentang 7 kesalahan yang umum sekali dilakukan oleh seorang leader. Kesalahan-kesalahan ini sifatnya manusiawi, tetapi tidak boleh dibiarkan. So, kesalahan yang pertama adalah leader lepas tangan. Leader lepas tangan, nggak mau tahu, leader masa bodoh, leadernya nggak peduli, leader dengan filosofi pokoknya gue nggak mau tahu, pokoknya lu mesti datang, pokoknya lu harus disiplin, besoknya resign. Yang kedua adalah leader tidak memberi feedback saat karyawan berperilaku baik. Kesalahan yang ketiga adalah tidak ngerti karyawan itu punya potensi atau tidak. Yang keempat adalah kalau punya orang, punya karyawan, saya tanya, goal kamu hari ini apa? Nggak jelas. Yang kelima, leader nggak berubah. Jadi leader nggak mendorong perubahan, jadi leader tidak melakukan perubahan diri sendiri. Yang keenam adalah melihara apel busuk, atau udah tahu karyawan bejat, di-maintain. Nggak boleh. Karena apel busuk itu nular, tomat busuk itu nular, harus dipisah. Tim bisa termotivasi dengan 6 hal. Yang pertama adalah positivity. Segala sesuatu yang positif akan membuat orang termotivasi. Kalau Anda ingat, guru Anda, teman Anda, rekan kerja Anda, atasan Anda, mantan atasan Anda, siapa orang-orang yang membuat Anda termotivasi? Umumnya
mereka-mereka yang bisa membangun perasaan positif. Yang kedua adalah merasa enjoy dalam melakukan aktivitas. Enjoyment adalah aktivitas yang Anda nikmati, aktivitas yang membuat Anda senang, aktivitas yang membuat Anda happy. Kadang-kadang melakukan segala sesuatu hanya karena terpaksa akan membuat aktivitas tersebut menjadi alat mendemotivasi. Sebaliknya, hal-hal yang Anda suka, aktivitas yang membuat Anda bergairah, itu akan menjadi alat motivasi. So, enjoyment adalah hal yang penting untuk membangun motivasi. Yang ketiga dalam membangun motivasi adalah setiap orang akan suka kalau merasa dirinya penting. Feeling important bisa dilakukan untuk Anda ketika membutuhkan ide, mintalah pandangan pendapat dari tim Anda. Ketika tim Anda memberi masukan, lalu Anda mendengarkan masukan mereka, tim Anda akan merasa penting. Yang keempat, ternyata sukses membuat orang termotivasi. Kalau Anda memiliki target yang tinggi sekali, maka orang itu akan termotivasi hanya kalau mampu. Yang menarik adalah ada banyak orang sudah dikasih target tinggi, dikasih reward yang besar, tapi karena tidak punya kemampuan, malah membuat mereka down atau drop. So, coba cek ke tim Anda, apakah mereka suka mendapatkan target tinggi dengan reward besar, atau mereka lebih suka targetnya masuk akal, meskipun rewardnya kecil. Yang kelima adalah personal benefit. Orang yang melakukan sesuatu lalu mendapatkan manfaat untuk pribadi biasanya jauh lebih termotivasi. Ada cara yang penting untuk dikembangkan oleh Anda sebagai seorang leader. Pertama adalah tanyakan kepada karyawan Anda apa manfaat yang didapat dari aktivitas tertentu. Misalnya ada orang yang tidak suka melakukan sesuatu. Saya nggak suka Pak ikut event, saya nggak suka Pak jalan keluar kota, saya nggak suka bla bla bla. Lalu pada saat mereka sudah melakukan hal tersebut dan mau menjalankan meskipun mereka tidak suka, Anda gali. Apa manfaat yang Anda dapat dari aktivitas tadi? Kalau mereka membangun dan bisa menemukan manfaat, biasanya itu adalah benih-benih untuk memotivasi mereka selanjutnya. Yang terakhir adalah clarity. Clarity adalah kejelasan akan sebuah pekerjaan. Kalau orang punya targetnya jelas, pikirannya jelas, arahnya jelas, mereka punya goal yang jelas, hal-hal ini akan membuat orang benar-benar merasa termotivasi. So, itu tadi ada 6 poin yang bisa Anda lakukan untuk membuat tim Anda lebih termotivasi.